Pendidikan. Tapi pun, halo Seven Nation, balik lagi di podcast kita hari ini, spesial Hari Kartini. Nah teman-teman, siapa sih yang gak kenal sama RA Kartini kan? Beliau adalah pahlawan wanita nasional Indonesia yang memperjuangkan emansipasi wanita atau kesetaraan hak-hak perempuan di Indonesia, khususnya pada bidang pendidikan. Nah sebelumnya kenalin, aku Alia Marcella Monica selaku host yang akan berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini. Di sini kami akan mengangkat tema To Be Independent Woman. Nah teman-teman, di spesial Hari Kartini ini kita sudah bersama dengan narasumber wanita-wanita hebat yang ada di sekolah kita sendiri. Selamat pagi Bu Hermida dan Kak Anissa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya. Nah di sini kita akan sharing, berbincang-bincang dan berbagi pengalaman tentang gimana sih bagaimana cara menjadi wanita mandiri gitu. Nah sebelumnya ini kita mau kenalan dulu sama narasumber hebat kita. Alia mau tanya dulu nih sama Bu Hermida. Bu Hermida ini kan adalah salah satu wanita yang aktif berorganisasi juga, memiliki banyak pekerjaan selain di dunia pendidikan. Nah kalau boleh tahu apa aja sih yang pernah Ibu lakukan selama di dunia pendidikan maupun di masyarakat? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, Ya Bun. perkenalkan nama saya Hermida, SOSI SPDI, salah satu guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono. Background saya memang pendidikan agama Islam, tapi sebelumnya saya menempuh S1 di Sarjana Sosial Islam. Kemudian melanjutkan ke pendidikan agama Islam sehingga saya bisa jadi guru gitu. Kemudian saya sebelumnya memang mengajar di salah satu sekolah sebelum di SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono selama 13 tahun di SMA Negeri 1 Jagung. Kemudian tahun 2023 saya di SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono sampai dengan sekarang. Nah, pekerjaan saya jelas ya adalah seorang pendidik. Kemudian itu adalah pekerjaan utama saya, dan yang selebihnya itu pekerjaan yang harus saya lakukan juga karena tujuan seorang manusia itu adalah ingin bermanfaat buat orang banyak. Nah, selain guru, saya juga di penyuluh agama itu 2019 sampai 2024 Januari, tapi saya sudah off dari itu. Nah, tetapi kegiatan keagamaan di masyarakat masih saya jalankan, yaitu membina majelis taklim Al-Hidayah Desa Negara Saka yang dijalankan pada malam hari malam Jumat. Kemudian yang sampai saat ini yang harus saya selalu online setiap malam hari karena tidak mau pekerjaan sekolah ini tertumpang tindih ya sama pekerjaan di luar sekolah, yaitu sebagai pendamping produk halal yang harus saya turun ke lapangan untuk menginput, membantu UMKM ini mendaftarkan sertifikat halal produknya. Nah itu. Kemudian selebihnya adalah kegiatan sosial masyarakat lainnya. Biasanya sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi aktif juga di kegiatan masyarakat seperti ya kegiatan kepemiluan begitu juga. Karena apa ya, zaman sekarang itu emak-emak itu harus aktif gitu ya. Iya betul. Ya mungkin aktif dengan ya. Nah tapi yang utama dan nggak boleh disampingkan itu adalah saya sebagai seorang pendidik di SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono, saya harus profesional dan berdedikasi buat sekolah kita ini. Baik, terima kasih. Jadi setelah kita dengar-dengar ternyata Bu Hermida ini sangat aktif sekali kegiatannya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah kalau boleh tahu nih Bu, gimana sih cara
kegiatannya sangat-sangat banyak sekali kan, kalau kita dengar dari pagi sampai malam kayaknya nggak berhenti ini kegiatannya. Nah kalau boleh tahu gimana cara ibu memanajemen waktu ibu supaya kegiatan itu tetap terlaksana, tetapi secara utuh dan baik waktunya. Oke. Kalau manajemen waktu jelas ya, waktu itu dari bangun pagi sampai tidur lagi ya. Yeah. Kita masuk sekolah itu jam 7.15, sedangkan jarak sekolah ke rumah saya itu 45 menit. Jadi yang jauh ya, hampir 1 jam. Terkadang kalau hari hujan saya 1 jam menempuh dari rumah sampai sini. Saya bangun pagi itu jam 3:30 ya, jam 3:30 ya, karena sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, saya harus mempersiapkan segala sesuatu buat yang di rumah. Anak saya mandikan itu jam 5:30, sudah mandi semua, dan sarapannya nanti saya bisa sama yang di rumah. Kemudian jam 4:30 itu setelah sholat subuh, saya sudah bersiap pakaian rapi mau berangkat sekolah. Kalau perlengkapan sekolah ini sudah saya siapkan dari sore hari. Kemudian berangkat sekolah, dan berangkat sekolah itu jam 6:15. Kemudian sampai di sini 6:30 lah, 6:30 pokoknya harus saya di sini. Di sini ya kegiatan biasa yang pertama kan kita ada program tahfidz. Nah, intinya kalau kegiatan sekolah berjalan sampai jam 2.15 pulang sampai ke rumah itu sudah jam berapa ya? Jam 3:30. Setelah sholat asar kita beraktivitas main sama anak, mandiin anak, aktivitas ibu rumah tangga lagi ya. Kemudian masak dan sebagainya. Nah ini sampai maghrib. Setelah maghrib ya saya main lagi sama anak, kemudian anak tidur. Setelah isya saya itu tidur sampai jam 1 ya. Jam 1 saya bangun. Terkadang jam 11 sampai jam 11. Jam 11 saya bangun. Ini beraktivitas yang kegiatan saya di luar sekolah. Jam 12 sampai jam 2. Jam 2. Itu adalah menginput data UMKM untuk diajukan proses sertifikat halal. Itu juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti misalkan kegiatan kepemiluan. Kalau kemarin ya kan saya juga aktif di masyarakat, itu juga malam hari saya mengerjakan, bikin laporan-laporan yang di luar sekolah saya itu malam hari. Nah jam 2 saya bisa tidur sebentar saja untuk menghilangkan lelah. Saya bangun 3:30. Ya itu kalau keseharian waktunya. Juga yang harus saya turun ke lapangan seperti malam Jumat itu kan kegiatan majelis taklim ya. Sepanjang saya masih sehat bisa saya lakukan, kecuali kalau saya betul-betul lelah maka saya izin. Nah untuk Sabtu khususnya saya manfaatkan untuk turun ke lapangan juga, menginput UMKM yang sudah menghubungi. Misalkan saya nih pokoknya saya janjian hari Sabtu, satu hari pun saya turun ke lapangan untuk mendata. Nah itu hari Minggu saya istirahat di rumah karena untuk persiapan besok pagi hari mau berangkat sekolah. Oh begitu. Jadi kegiatan itu terus berulang ya setiap hari? Ya berulang seperti itu. Bahkan aku tidurnya dari habis isya sampai jam 12 kemudian bangun lagi. Iya bangun lagi. Dan itu sering ya Bu, setiap hari seperti itu. Nah sekarang aku mau tanya ke Kak Isa. Kabar baik. Kak Isa ini kan dulu saat SMP pernah menjadi ketua OSIS, dan sekarang menjabat sebagai wakil ketua OSIS masa bakti 2024-2025. Nah kalau boleh tahu perjalanannya nih sampai di titik ini tuh gimana sih? Mungkin di kalikunya juga ada, nah bisa dijelasin ke kita. Oke baik, terima kasih Alia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kisah Mundarika, latar belakang saya sebagai seorang pelajar di SMA Negeri 1 Bandar Sidoarjo. Nah jadi Alia sebenarnya aku ini di SMA udah ikut organisasi. Nah baru ikut organisasi itu kelas 11. Nah ada di suatu momen ada koalisi di sekolah SMA Negeri 1 Bandar Sidoarjo ini, dan aku dipercayai oleh wali kelasku untuk ikut koalisi tersebut, dan ternyata warga sekolah itu mempercayai aku untuk menjadi wakil ketua OSIS gitu. Oh ya keren banget ya. Nah, pasti dari situ gak mungkin kan ya gak ada tantangan hambatan lika-likunya. Kalau boleh tahu tantangan terbesar Kak Kisah selama
wakil ketua OSIS itu apa. Apalagi kan saat kelas 10 Kak Isa nggak menjadi OSIS nih. Nah kalau udah tahu kenapa dulu Kak Isa nggak menjadi OSIS? Karena dulu pemikirannya ini ya, capek kayak gitu. Terus ada kesempatan lagi nih kayak aku mau mencoba hal baru lagi. Oh iya benar. Dan ternyata setelah mencoba masuk OSIS lagi langsung terpilih menjadi wakil ketua OSIS. Jadi dipercaya oleh warga Semarang untuk memimpin begitu ya. Nah kalau boleh tahu nih tantangan terbesar Kak Isa selama menjabat sebagai wakil ketua OSIS itu apa sih? Oke, jadi tantangan terbesar aku dalam ikut organisasi itu yang pertama manajemen waktu, terus beradaptasi di organisasi OSIS gitu sih kurang lebihnya seperti itu. Nah kan Kak Isa selain menjadi wakil ketua OSIS saat kelas 11, Kak Isa juga aktif dalam ekstrakurikuler. Kalau tahu ekstrakurikuler. Jadi waktu kelas 10 aku ikut ekstrakurikuler yaitu film pendek. Dan itu sempat lomba juga kalau nggak salah di kelas 2N dan tuh Juara satu dari kabupaten. Keren banget sih. Terima kasih. Nah ini aku punya beberapa pertanyaan untuk Mbak Linda dan juga Kak Isa yang semoga nanti bisa membuat kita semua ini ternyata tahu ternyata wanita mandiri itu seperti itu. To be independent woman. Jadi gimana sih cara menjadi wanita yang mandiri gitu Bu? Ini untuk Ibu dulu, menurut Bu Herlinda, wanita mandiri itu yang seperti apa? Entah dalam dunia pendidikan atau dalam masyarakat, yang seperti apakah wanita mandiri itu dan yang harus apa wanita mandiri itu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut saya satu kata ya, wanita yang tegar. Nah selanjutnya wanita mandiri itu kalau menurut saya adalah wanita yang mampu menyelesaikan tanggung jawabnya secara mandiri, mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Maksudnya secara mandiri di sini secara finansial, kemudian lagi kapan dia harus meminta bantuan kepada orang lain dan kepada orang yang tepat. Biasanya wanita mandiri itu dia tahu menempatkan dirinya ke siapa dia mintai bantuan orang lain ya. Kemudian juga kalau diberikan tanggung jawab itu dia mampu menyelesaikan sendiri tanpa begitu dikasih tanggung jawab dia sudah bingung nih mau bertanya kemana. Jadi dia bisa berdiri sendiri dan mampu menyelesaikannya sendiri dan bergantung pada orang lain. Oke, dia bisa bergantung pada orang lain ketika dia sudah melakukannya tetapi belum merasa puaskah ataupun menurutnya dirasa kurang bagus begitu, dia juga meminta pertolongan orang lain pada orang yang tepat. Nah, tetapi sepertinya wanita yang hebat itu juga bukan berarti dia wanita yang tidak butuh orang lain. Dalam artian bukan dia tidak butuh bantuan orang lain, kemudian bukan dia tidak berteman, justru dia banyak teman. Kemudian lagi ya dia justru melibatkan bersinergi sama orang lain. Tapi satu tipikal wanita mandiri itu adalah yang kuat, tegar begitu. Yang jelas penggantinya bagi seorang wanita yang kuat dan tegar itu mandiri memang dari sisi agama harus terisi dulu. Karena kalau tidak terisi dulu dari sisi itu, maka ketika dia melewati jalan yang salah, sulit untuk kembali. Tapi ketika di sisi agama sudah terisi, ya di agama mana saja pondasinya sudah kuat, ketika dia tersesat maka untuk kembali itu dia ada pegangan, ada jalan pulangnya, ada bahasanya. Begitu. Oh ya baik, terima kasih Bu. Nah kalau untuk Kak Isa sendiri nih, menurut Kak Isa ada nggak sih sosok yang menginspirasi Kak Isa, sosok yang perempuan mandiri menurut Kakak dan menginspirasi Kakak untuk menjadi wanita mandiri? Oke, terima kasih Alia atas pertanyaannya. Kalau aku sendiri terinspirasi ibu saya gitu, karena ibu saya mengajarkan pantang menyerah, kasih sayang, dan dia berkorban demi keluarganya. Dan juga aku terinspirasi dengan kakak-kakakku yang sudah bekerja, yang sudah
memiliki masa depan yang cerah mungkin ya kalau bisa dikatakan. Ya, saya terinspirasi lewat mereka yang pantang menyerah dalam menjadi wanita yang tangguh kayak gitu. Berarti inspirasinya berawal dari keluarga sendiri. Iya. Jadi emang pendukungnya adalah keluarga kita sendiri. Karena siapa lagi ya kan emang pendukung kita sepenuhnya kalau bukan keluarga kita sendiri. Nah, ini selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Dani. Tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama kan kegiatan Ibu banyak banget nih. Nah, tantangan apa aja sih yang Ibu hadapi selama menjadi guru atau selama aktif sebagai guru penggerak dan juga banyak kegiatan-kegiatan di rumah, di masyarakat, di lingkungan luar, nah itu gimana? Dan bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan tersebut? Oke, terima kasih. Aduh, sudah masuk pertanyaan ini saya agak greget gitu kan. Karena apa ya, tantangan itu harus dilewati. Iya, betul. Saya itu ada beberapa tantangan. Yang pertama di dunia pendidik ya, saya sebagai seorang pendidik, di mana dituntut untuk profesional dalam bekerja, berdedikasi, terus lagi mentaati segala tata tertib di dunia pendidikan. Kemudian juga seorang wanita di pendidik itu juga harus menjadi agen perubahan di dunia pendidikan. Nah, saya harus tetap berpegang teguh kepada aturan-aturan yang diberikan oleh dunia pendidikan, dan saya harus profesionalisme di situ. Nah, yang kedua tantangan saya, karena kita ini wanita ya, kodratnya wanita itu wanita yang kita zaman sekarang ini wanita itu tidak bisa diam. Nah, banyak gerak gitu kan, banyak bergerak, banyak bergerak, menggerakkan gitu ya. Yang kedua tantangan saya itu adalah keluarga, di mana keluarga ini adalah tempat kita berkumpul, ya, tempat kita berkumpul, tempat yang bisa curhat. Kemudian, nah saya sebagai seorang pendidik, kemudian juga sebagai seorang istri, saya agak itu ya, kalau udah berbicara juga udah sampai aja nggak bawa Kenapa? Saya sudah melewati ujian gitu kan di dalam keluarga. Ketika itu 2019 suami saya kan kena stroke. Di situ saya kan harus berdiri tegak buat anak-anak saya. Dan saya agak kehilangan apa ya, dalam artian aduh mau gimana nih, kepala rumah tangga sudah sakit gitu kan. Saya harus bagaimana nih, pekerjaan dan siapa yang mengurus anak-anak saya. Tapi saya tidak pernah menangis di hadapan orang. Tapi ini saya menangis ya gitu ya, karena maksudnya ini memancing-mancing saya. Seberat itu saya tidak pernah menangis di hadapan orang. Saya berusaha, bukan berusaha, harus berdiri tegar. Kenapa? Cukuplah saya ketika saya di kamar menangis gitu. Tapi menangis dalam artian saya tidak boleh lemah. Walaupun kita yang kodratnya wanita itu lemah, tapi tidak boleh melemah begitu. Berlangsung itu 5 tahun. Pemulihan ketika kita stroke itu tidak semudah membalikan telapak tangan seperti masuk angin besok sembuh itu, tidak, karena berkaitan yang salah. Nah, disinilah tadinya saya ini pendiam, tidak banyak aktivitas di masyarakat, tidak banyak, hanya mengajar pulang karena merasa ada suami. Nah, ketika itu 2019 hal itu terjadi, jatuh kepada saya, anak saya masih kecil-kecil semua. Di situ saya bangkit, saya terpancing apa yang harus saya lakukan. Pokoknya ini harus berdiri, tetap kokoh, berjalan sesuai apa adanya. Jadi di situ saya mulai melirik kegiatan sosial masyarakat. Apa yang ada yang harus bisa saya lakukan buat masyarakat? Tentunya yang menghasilkan.
Nah di situ ketika ada pembukaan apa namanya ya, pendampingan saya daftar di situ. Saya tes, saya daftar di situ. Akhirnya saya lulus waktu itu di penyuluh agama karena memang ijazah saya sosial Islam ya, bisa masuk sama. Akhirnya saya diterima, bukan bekerja ini dari sekolah sampai jam 1 waktu itu ya. Jam 1 pulang saya ke kantor, ke KUA. Nah itu kemudian saatnya waktu itu lagi pemulihan ini suami saya. Jam 10 saya pulang karena harus minum kopi. Kemudian jam 3 saya pulang. Itu beraktivitas. Ya alhamdulillah semua itu tetap berjalan dengan baik. Kapan saya harus mendampingi suami harus terapi, kapan saya harus mengurus anak gitu kan. Bahkan suami saya waktu itu saya ingat betul, karena saya mau sekolah pagi, jam 5 sudah saya mandiin karena dia belum bisa mandi sendiri. Ayo dibangun mandi, saya mau sekolah gitu. Saya mandi, kemudian jam 6 kita kasih sarapan. Tapi alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan sehat, dan beliau dia punya motivasi diri juga, karena saya bilang anak kita masih kecil dan saya butuh pendamping untuk mengurusnya, jadi kamu harus semangat gitu. Akhirnya saat ini beliau alhamdulillah sudah sembuh ya. Kalau kata dokter itu 99,9% beliau sembuh gitu kan. Hanya saja 1% itu ketika berpikirannya terlalu keras tidak bisa. Kemudian kalau bicaranya nggak bisa langsung seperti kita seperti ini, ada terhambatnya untuk dia mencerna gitu. Tapi sejauh ini dia sudah bisa bawa motor, sudah bisa ya bolak-balik ke masjid, beraktivitas yang lainnya. Kalau di ladang ya dia ke ladang gitu. Dan ya alhamdulillah. Apa ya, saya tidak bisa kecuali saya bersyukur, hanya bersyukur alhamdulillah Allah memberi kesempatan kami sehat kembali, dan harapannya janganlah diberi cobaan kembali karena itu sudah saya lewati begitu kan. Saya berharap sekarang itu tinggal Allah membuka jalan rezeki buat anak saya. Itu hambatan kedua saya. Yang ketiga hambatan saya itu sebagai seorang perempuan ini di masyarakat ya. Kita sebagai anggota masyarakat gitu, terkadang perempuan itu banyak diam, tapi sekali-sekali itu memang harus bersuara untuk menyuarakan suatu keadilan. Nah, tetapi yang menjadi tantangannya ini adalah suara perempuan itu terkadang jarang didengarkan. Karena apa? Yaitu tadi tanda kutip wanita itu adalah lemah. Nah, kenapa kalau laki-laki mudah didengar? Karena ada pemimpin. Nah itu yang terkadang image itu gimana sih? Gitu. Padahal untuk perempuan saat ini itu jangan membatasi dirinya untuk melakukan suatu kebaikan gitu, terobosan. Nah itu saja. Tapi sejauh ini kita harus tetap maju, jangan hanya diam. Nah gitu. Kita harus jalan, bergerak dan menggerakkan gitu, sebagai wanita yang berada di zaman modern ini. Juga bukan buat wanita yang bekerja saja ya, buat wanita rumahan juga bisa, bukan berarti kita diam saja. Loh sekarang itu kan ada wadahnya UMKM. Apa yang kita bisa buat? Bisa melihat di Google, di YouTube cara buat. Kita membuat suatu produk, kita pasarkan dan sebagainya. Jadi tidak ada halangan untuk wanita sekarang itu untuk tidak mandiri. Terima kasih. Ya betul. Ini agak sedih ya, agak melo di mata tuh jatuh gitu ya. Terima kasih Ibu atas pengalamannya. Ternyata tantangan yang dialami oleh Bu Hanifah itu cukup besar, tapi tantangan tersebut justru membuat Bu Hanifah lebih bangkit, bahkan lebih aktif dari sebelumnya gitu. Keren banget sih memang Bu. Nah selanjutnya tadi itu kan memang suara perempuan tidak didengar. Nah, sekarang ini zamannya banyak sekali yang mindset berpikir bahwa buat apa sih perempuan tuh sekolah tinggi, ujungnya di rumah, ujungnya di memasak, ngurus suami.
mindset seperti itu tuh sangat mengalami perempuan kalau dan bagaimana sih cara membuatnya supaya perempuan tuh tidak jatuh gitu loh ke inginannya untuk berpendidikan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini berlaku banget di zaman punya Kartini ya. Iya. Jadi makanya beliau jadi tokoh gitu. Di antaranya adalah pembuka jalan buat Kartini-Kartini se-Indonesia Raya sampai pada saat ini. Karena perjuangan beliau yang kritis yang menerobos hal tersebut. Sebetulnya di zaman saya juga waktu itu orang tua saya bilang, kamu tamat SMA sudah nak, karena saya salah satu pewaris dalam keluarga. Jadi kita punya rumah, kita punya sawah yang harus dimanfaatkan. Nah kemudian saya hanya bisa diam, tapi waktu itu sudah sedikit berpikir lebih lah ya, karena memang saya tinggal di salah satu kampung ya yang terpencil, tapi saya disekolahkan di kota. Nah saya berpikir gimana ya, orang tua saya betul memang tidak mampu, petani yang hasilnya tahunan, gimana saya mau kuliah. Saya 4 saudara, yang pertama kali kuliah itu adalah saya, begitu. Itu ada campur tangan orang lain, yaitu keluarga. Dan waktu itu saya tamat SMA itu justru saya saat perpisahan tidak dihadiri oleh orang tua. Kenapa? Jaraknya jauh, harus punya ongkos dan lain sebagainya. Sehingga saya sendiri waktu perpisahan. Kemudian setelah itu saya setelah tamat dapat ijazah, saya berdiam diri di kosan selama 2 hari. Karena waktu itu saya ikut kursus ngetik ban komputer. Karena zaman manual diliriklah ternyata oleh kantor sebelah itu ya, saya tidak menyebutkannya. Dek, kok gak pulang kampung gitu kan? Belum om, oh sini, pikir ngapain gitu. Kamu bisa bantu nggak? Saya lihat kamu kursus ngetik. Coba kamu ngetik dulu. Zaman dulu ngetik. Bisa. Nah akhirnya saya ditawari. Akhirnya kirim surat kepada orang tua bahwa saya mau kerja di sebelah kosan gini. Oke, kan belum ada telepon. Nah, pola pikir bapak saya itu walaupun di desa dia petani begitu kan, tapi dia maju 1 langkah. Ternyata paman saya, adik ibu saya yang, nah ini kisah cerita saya bisa di Bandar Lampung, bisa berada di sini juga. Paman saya itu di Bandar Lampung, nelpon orang tua saya. Gimana, Harmida mau kuliah nggak? Oh tidak, gimana? Kita nggak punya biaya. Kakak saya masih kerja harian, kakak yang nomor 2 baru tamat dan lain sebagainya. Akhirnya paman itu langsung pulang ke kampung. Dan malam itu musyawarah, tidak usah dipikirkan segala persoalan urusan kuliah, yang penting ada uang pendaftaran. Akhirnya nggak tahu cerita singkatnya itu bagaimana sehingga ada duit. Berangkatlah dia ke Kabupaten Muara ini, ke kosan saya. Itu dipersingkat ceritanya karena besoknya itu pendaftaran tutup. Akhirnya malam itu berangkat, baik subuh itu nyampe. Oh kamu berangkat kuliah? Waduh saya nangis nih. Gimana mau pamit ke sebelah, baru enak nih, baru dikasih gajinya pertama gitu. Waktu itu 150.000 gajinya. Akhirnya jangan malam ini, itu subuh mau berangkat. Akhirnya ditunda besok malam. Kedatangin ke kantor tersebut bahwa saya pamit. Ya sudah, saya ingat waktu bapak itu bilang, ya Allah nak, katanya gitu. Semoga aja suatu saat kamu bisa lebih baik gitu kan. Karena teman-teman saya udah berangkat pulang kampung mau kuliah. Akhirnya saya berangkat subuh hari, baju yang namanya anak kosan yang gitu-gitu saja sampai ke Bandar Lampung. Saya daftar di UIN Raden Intan Lampung itu, singkat cerita dipercepat, saya tinggal di tempat saudara itu Papama. Ya kita kebayang kalau tinggal di Papama, kita harus tidak bisa lengket seperti dari orang tua. Nah, bisa Papama itu. Kemudian disingkatkan ceritanya, saya selesai S1 di situ. Nah, saya mau kemana sih? Begitu. Saya mau ikut kerja yang swasta, orang tua nggak boleh. Ternyata orang tua itu, apa yang disampaikan orang tua, dibimbing orang tua itu untuk anaknya itu, insya Allah baik. Bapak saya bilang gini, saya itu ingin salah satu anak saya ini menjadi guru. Akhirnya saya mengajar, masih ngomong. Dan kemudian karena ijazah saya itu sosial Islam,
Maka bapak saya waktu itu ada sedikit ya jalannya, nyuruh saya kuliah lagi untuk mengambil pendidikan. Nah, jadi memang harus mandiri. Mandiri dalam artian apa ya? Harus mengikut apa yang disampaikan oleh orang tua. Nah, begitu juga untuk merubah. Ini kalau tidak ya peran orang tua toh buat merubahnya ini. Saya ini sudah gendong anak bawa apa ya? Bawa cangkul mungkin korek ke sawah bagikan korek. Bahkan yang teman saya yang tidak seberuntung itu bahkan sudah punya menantu. Saya belum, karena kita berproses. Tetapi bukan berarti yang itu hanya milik orang yang sekolah saja, buat orang yang berpendidikan. Tidak. Saat ini dunia ini sudah sangat terbuka sekali, ya. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga di rumah. Bahkan daripada orang yang bekerja lebih banyak cuannya ibu rumah tangga. Loh, dia kan jadi konten kreator di rumah, aktivitas sehari-hari itu bisa dibayarkan. Kemudian lagi dia bikin kue, ya kan, di-upload di media sosialnya, banyak orang yang order lain sebagainya, membesar gitu kan, sehingga itu bisa menjadikan penghasilan yang lumayan tanpa dia mengurangi aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga, anak, suami, semuanya hanya saja saat ini itu butuh kemauan, ya. Yang tidak kalah penting itu memang dari orang tua dulu. Orang tua itu ibaratkan kalau bapak itu sopirnya, ya, sopir kan. Nah, kalau di dalam Islam itu imamnya. Ini tergantung kemana pak sopir membawa mobil ini, begitu kan. Kemudian setelah istri itu adalah konektornya, kernetnya, yang mengawasi seluruh penumpang. Anak-anak itu adalah penumpang. Jadi intinya kemana sopir ini yang mengarahkan, diarahkan ya ke jurang, ke kiri, ya kiri. Kalau dia lurus, insya Allah kondekturnya akan mengarahkan, mengikuti ke lurus, dan anak-anak juga akan ikut. Selamatlah seluruh penumpang. Nah, jadi menurut saya perempuan yang saat ini itu tidak ada batasan. Hanya saja bagaimana dia menghargai dirinya itu, bagaimana membagi waktunya, manajemen dirinya. Tapi dirinya, jangan orang lain ya yang manajemen. Dia untuk keluarga, dia untuk kerja, dan kapan dia harus begini, gitu. Itu tinggal bagaimana. Dan sekarang ini sudah terbuka lebar untuk wanita, karena tidak lagi seperti zaman dulu. Hanya satu hal, butuh pegangan saja. Banyak hal yang kejadian di luar dugaan, yang wanita meninggalkan keluarganya dan sebagainya karena ya dia sudah berhasil. Nah, ini satu hal tadi, kita butuh pegangan agama. Nah, dikuatkan fondasi agama itu, yang lain akan mengikut, insya Allah. Terima kasih Bu Anugrah. Jadi sebenarnya wanita itu sangat-sangat boleh sekali ya untuk berpendidikan tinggi, karena bisa membantu anak-anaknya juga nanti kan Bu akan mengikuti. Iya betul. Nah, untuk Kak Kisa nih, Kak Kisa sendiri kan sekarang sudah menjadi wakil ketua OSIS dan banyak sekali kegiatan-kegiatan di sekolah. Apalagi kemarin kita habis ada event besar dan cuma sekali ya Kak Kisa. Nah, selain di organisasi kan nggak mungkin ya Kak Kisa tuh hanya fokus di organisasi saja. Apalagi Kak Kisa ini juga sebagai pelajar di SMA Negeri 1 Bendar Sidoarjo. Pastinya juga punya PR dari sekolah dan juga kegiatan di rumah. Nah, cara Kak Kisa ini untuk manajemen waktunya biar kegiatan-kegiatan itu tertata itu gimana? Aku sebenarnya itu nggak terlalu ketat buat jadwal harian, tapi aku tetap punya prioritas gitu Al. Nah, jadi kesemisal kalau PR sekolah, kegiatan sekolah kita ngerjain dulu, nanti baru ke organisasi OSIS gitu. Jadi tetap tahu ya mana yang harus didahulukan. Iya, prioritaskan gitu. Nah, untuk Ibu nih, Ibu ada pesan nggak buat teman-teman, buat mahasiswa-siswi semester dan siswi
supaya terutama teman-teman ya Dewa, supaya untuk lebih mandiri dan berpikir bahwa kita tuh gak apa-apa untuk melakukan untuk pendidikan yang lebih serius gitu, walaupun sebetulnya tetap di rumah dikasih kesannya siswa-siswi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Buat anak-anakku semua, siswa-siswi ya, khususnya karena hari ini hari Kartini, jadi buat siswi SMA Negeri 1 Bandar Sribawono, yang pertama kalian percaya diri. Nah, percaya diri dalam artian kalau diri ini sudah percaya diri akan kekuatan diri kita, maka untuk melangkah selanjutnya itu enak. Itu yang pertama. Kemudian ya sering mendengar ya, karena tidak percaya diri, aduh mungkin saya bisa, aduh saya malu, saya nggak bisa. Terus lagi apa iya saya bisa. Nah, ini salah satu yang perlu dibelakangkan. Jadi kita kedepankan bahwa kita ini percaya diri. Itu satu. Yang kedua. Yang kedua adalah jangan pernah membandingkan diri kita pada orang lain. Itu ya, buat anak-anakku yang perempuan. Memang kita pernah berpikir, enak betul dia itu ya, serba terpenuhi kebutuhannya, sekolahnya enak. Itu jangan pernah dimunculkan. Karena kalau kita sudah membandingkan diri kepada orang lain, maka kita akan lemah. Nah, yang ketiga, potensi diri. Nah, jadi kalau siswa-siswi anak-anakku semua yang perempuan, ini wadah di sekolah ini, wadah untuk membentuk jati diri, kreativitas. Maka daripada itu janganlah batasi diri kita ini, gali terus potensi diri kita. Kita tidak tahu di sekolah ada keagamaan, kita gali, kemudian lagi di kegiatan ekskul yang lainnya. Itu. Kemudian yang selanjutnya itu jangan pernah belum mencoba sudah bilang nggak bisa. Sebelum perang sudah mundur. Nah, begitu. Itu adalah fondasi untuk wanita yang mandiri. Yang tidak kalah penting, saya selalu mengingatkan, apalagi untuk generasi muda yang Gen Z sekarang ini, yang semuanya sudah canggih sekali. Pandai-pandailah menempatkan adab. Kita bisa beradab dengan baik itu dikuatkan oleh fondasi agama. Agama apa saja, pengajarannya semua baik. Kuatkan fondasi itu ya supaya kita enak mengikuti langkah-langkah yang berikutnya. Saja. Sangat-sangat menginspirasi bagi wanita bahwa ya kita tuh nggak usah peduli ya dengan perkara-perkara bahwa perempuan tuh nggak bisa nih mandiri, nggak bisa berpendidikan tinggi. Ternyata perempuan tuh bahkan sangat aktif, nggak hanya di rumah tangga aja, di luar juga sangat bisa menjadi pemimpin ya, seperti Kak Kisah mengalami juga. Kalau bisa ada nggak nih kata-kata motivasi buat teman-teman? Jadi di hari Kartini ini, aku ingin mengajak para pemuda Indonesia, khususnya pemuda perempuan, jangan takut bermimpi setinggi langit dan jangan ragu menggapainya. Oke teman-teman, segitu aja podcast kita hari ini terkait to be independent woman yang menjadi wanita mandiri, dan terima kasih kepada para